Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Saatnya memakan makanan penutup, walau tidak ada makanan pembuka, gumam Tulong menyeringai tipis. Sementara Hu Xiao yang melihat kepergian kedua saudaranya langsung bimbang, apakah ia akan mengikuti seperti yang Fang Duan lakukan dulu walau anak dan istri, bahkan ia sendiri juga mati, akibat memberontak. Bahkan setelah hidup kembali Fang Duan tetap berani memberontak, hal itu membuat Hu Xiao kini sadar sehingga tatapannya mengarah ke Hulan. Tapi Hulan sudah tidak berada di tempatnya. Sialan, dia pasti mengincar cucuku, gumam Hu Xiao. Hu Xiao tidak tahu mengapa Hulan menginginkan Bai Han, tapi ia sadar jika Bai Han mungkin bisa merubah keadaan saat ia tumbuh dewasa dan kuat. Dengan cepat ia menyebarkan kesadarannya yang bisa mencakup hampir ke seluruh dunia, yang ada di alam semesta inti kedua. Kurang ajar, kemana perginya iblis itu, raung Hu Xiao. Karena terbawa amarah, tatapan Hu Xiao kini mengarah ke Tulong yang membantai satu persatu musuhnya. Tulong saat ini dalam mode mengerikan, ia terlihat tidak peduli mau baik atau jahat, siapa yang ia temui langsung ia bunuh. Hu Xiao terdiam kembali. Setelah itu ia menguatkan tekadnya lalu melesat ke arah Ketua Ho. Melihat penguasa Hu Xiao ke arahnya, Ketua Ho mengangguk santai, ia mengira Hu Xiao kesini untuk mengajaknya menyerang Tulong bersama-sama. Wus, tep-tep, Ketua, ayo kita gunakan kekuatan penuh untuk membunuhnya lalu membantu iblis itu, ucap Hu Xiao dengan nada ramah seperti biasa ia bicara dengan Ketua Ho. Ketua Ho langsung mengangguk lalu membalikkan badannya, untuk bersiap-siap membantu yang lain menyerang Tulong. Jelek, bertepatan dengan Ketua Ho membalik badan dan ia juga tidak meningkatkan kewaspadaan. Hu Xiao langsung menancapkan pedang energi yang ia buat tepat ke dantian Ketua Ho. Kau. Sebelum Ketua Ho menyelesaikan ucapannya, Hu Xiao dengan wajah dingin mengayunkan tangan kirinya. Crash, bro, maaf. Aku sudah lelah menjadi budak klan Bai, gumam Hu Xiao. Setelah itu Hu Xiao mengeluarkan hukum api disertai aura penuhnya. Tanpa basa-basi Hu Xiao langsung melesat ke arah para tetua. Bom! Tubuh salah satu tetua terlemah langsung mati tanpa perlawanan, saat Hu Xiao menebas tubuhnya hingga meledak. Melihat kejadian yang tiba-tiba, para tetua dari klan Ho dan klan Fang langsung tersadar dengan cepat. Kurang ajar! Serang dia, teriak salah satu tetua klan Ho yang kini dipenuhi amarah. Seketika semua orang melesat ke arah Hu Xiao. Matilah kau bangsat, teriak salah satu tetua klan Fang yang lebih dulu sampai. Hu Xiao hanya tersenyum sinis. Hanya memiliki kekuatan Dewa Grandmaster Semesta Bintang 5 Puncak sudah berani menyerangku, dengus Hu Xiao langsung menghilang. Wus! Hu Xiao langsung muncul di belakang tetua tersebut. Dengan gerakan yang sangat cepat tangan Hu Xiao terayun. Crash! Bom! Tubuh tetua tersebut mati tanpa bisa melakukan perlawanan, karena perbandingan Dewa Grandmaster Semesta dengan Dewa Suci Semesta sangatlah jauh. Tidak jauh dari Hu Xiao, Tulong memamerkan taring giginya. Lumayan juga, kau memilih jalan yang sebenarnya dengan tidak bermusuhan dengan kami, ucap Tulong. Suara Tulong sangat menyeramkan bagi semua orang yang kini mengepungnya. Sebenarnya bukan mengepung, melainkan mereka semua sudah masuk wilayah milik Tulong.
Saat ini semua gabungan kedua klan era kuno dan klan Hu berusaha melarikan diri, namun mereka semua tidak bisa terlepas dari tubuh ilusi Tulong. Terlihat juga Tulong memegang kepala manusia. Srek-srek. Dengan santai Tulong memasukkan kepala manusia tersebut ke mulutnya lalu mengunyahnya, hingga terdengar jelas suara tulang tengkorak kepala manusia tersebut. Kurang nikmat. Aku butuh lebih banyak lagi agar kekuatanku meningkat sehingga bisa membantu Tuan Muda, gumam Tulong. Tulong tahu jika ada yang mengawasi mereka, dan Tulong bukanlah lawan orang tersebut untuk saat ini. Jadi ia harus meningkatkan kekuatannya agar tidak menjadi beban untuk Bai An. Dan orang yang mengawasi mereka saat ini belum bergerak, karena ada sebuah penghalang yang tidak bisa ditembus oleh orang tersebut. Tulong tidak tahu jika ada penghalang, ia juga tidak tahu siapa yang membuat penghalang tersebut. Waktunya makan lagi, ucap Tulong menghilang dari tempatnya. Bai An yang saat ini duduk santai bersama istrinya langsung merasakan bahaya, ia tentu yang terancam adalah putra dan saudaranya. Bai An memiliki ikatan darah dan batin yang kuat dengan Bai Han dan Duandu. Iblis itu akhirnya mengeluarkan wajah aslinya, gumam Bai An. Tanpa basa-basi ia melirik ke istri dan anaknya. Masuklah, ucap Bai An dengan nada serius. Mu Xiaer, Chu Jia langsung mengangguk patuh layaknya istri berbakti. Wawa, berbeda dengan Xiaer dan Yer, ia merasakan ayah mereka ingin pergi melakukan sesuatu, jadi mereka tidak ingin masuk dan memberontak untuk ikut. Terlebih Xiaer ingin terus bersama ayahnya. Xiaer, Yer masuk dulu, ayah janji akan membawa kalian bermain tanpa ada gangguan lagi, ucap Bai An tersenyum lembut sambil mengelus kedua rambut putra-putrinya. Merasakan kenyamanan, Bai Xia dan Bai Chuye langsung terlelap di pangkuan ibu mereka. Bai An dengan cepat membuka dunia jiwanya. Setelah mereka masuk, Bai An melirik ke arah Jiulong. Lindungi gurumu. Seperti yang kau katakan, jika ia saat ini sedang melakukan terobosan, maka jangan biarkan orang mengganggunya, ucap Bai An langsung membuat lubang. Lubang ini menuju alam semesta inti pertama, jadi masuklah, sambung Bai An. Jiulong walau merasa enggan ia hanya bisa menghela nafas. Baik guru, aku akan melakukan perintah guru dan akan menjadi lebih kuat lagi agar bisa mengikutimu, ucap Jiulong dengan nada tegas. Tanpa menunggu jawaban dari Bai An, Jiulong langsung melesat ke arah lubang yang berwarna biru. Baiklah, saatnya untuk membuat semua orang yang melihat atau ada di sini hilang ingatan tentang aku ada di sini, gumam Bai An. Tangan Bai An langsung membuat pola rumit, setelah itu sebuah simbol terbentuk. Awalnya simbol tersebut sangat kecil, tapi tak lama membesar hingga mencakup seluruh kota sumber daya. Semua orang yang ada di kota sumber daya langsung pingsan selama 2 detik, setelah itu mereka sadar. Tidak ada yang menyadari hal aneh ini karena mereka juga tidak tahu. Bai An juga sudah tidak ada di kota sumber daya. Sebuah sobekan muncul di ruangan hampa, dan dari dalam sobekan Bai An keluar dengan santai. Tanpa menunggu waktu lama, ia kembali merobek ruang dan menghilang. 10 menit berlalu kini Bai An muncul tepat di atas pulau melayang, dan di bawahnya terdengar suara pertarungan. Bai An juga melihat ke segala arah yang membuat ia menghela nafas, saat melihat banyak sekali dunia yang hancur. Setelah itu tatapan mata Bai An mengarah ke orang yang kini bersembunyi dalam kegelapan ruang. Aku tak menduga jika salah satu leluhur klan Bai ada di sini, dan menikmati kejadian seperti ini. Nada suara Bai An sangat dingin seperti ingin membuat orang tersebut menderita. Tapi ia menahannya lalu memanggil Bai Tan. Bai Tan yang sudah paham langsung membuat sebuah perisai transparan. Setelah berevolusi ke tingkat 2, Bai Tan saat ini sedikit berbeda saat ia masih di tingkat 1. Bai Tan terlihat lebih tampan dan auranya jauh lebih murni. Namun satu kekurangan Bai Tan, ia tidak bisa bertarung atau membunuh musuh. Tetapi jika Bai An yang menghendaki, maka Bai Tan bisa langsung membunuhnya. Sama halnya dengan Bai So,
ia juga tidak bisa membunuh musuh untuk keinginannya sendiri, hanya pemiliknya saja yang bisa jika diizinkan. Mari kita lihat bagaimana kau akan menyentuh putraku iblis bangsat, gumam Bai An. Tangan Bai An langsung terayun ke depan lalu bergerak dari atas ke bawah. Slek, lubang hitam dengan warna sedikit pudar langsung terlihat dari ruang yang disobek oleh Bai An. Tanpa menunggu lama, Bai An langsung masuk. Wus, saat ia masuk, ia merasakan jika aura energi jiwa di sini masih sangat lemah, dan pantas jika orang mudah masuk ke dunia jiwa ini. Bom-bom, pandangan Bai An langsung mengarah ke asal suara ledakan. Rupanya iblis bangsat ini masih belum sadar sehingga ia meremehkan putraku, gumam Bai An langsung dapat melihat jika putranya sedang melawan Hulan. Walau jarak Bai An dan Bai Han jauh, tentu Bai An dapat melihatnya dengan mudah. Lebih baik aku membiarkan Haner melatih dirinya lebih dulu, sambung Bai An mengira jika saat inilah yang cocok buat Bai Han berlatih, yaitu pertarungan nyata. Wus. Bai Han langsung mundur sejauh 100 meter, ia kini berdiri dengan badan sedikit membungkuk, agar ia bisa mempertahankan diri untuk tidak terlempar lebih jauh lagi. Kikiki, kau lumayan juga bocah, kekeh Hulan memamerkan giginya, yang kini memiliki taring yang cukup panjang di bagian sela bibirnya. Hulan terlihat melayang sambil mendekat ke arah Bai Han secara perlahan. Setiap langkah Hulan, energi surgawi bercampur energi berwarna merah, yaitu energi iblis terus membuat pisau kecil, untuk menghancurkan benang-benang energi yang Bai Han buat. Ayo puaskan dulu ibu nak, ucap Hulan tersenyum mengejek. Setiap kali Hulan bicara, Bai Han hanya diam saja, ia kini dalam kondisi tercerahkan sehingga tidak ada waktu bercanda. Hulan yang melihat dirinya selalu diabaikan saat bicara langsung berubah mengganas. Bocah kurang ajar, jika ibu bicara maka wajib kau jawab, teriak Hulan langsung menghilang. Wus, Hulan langsung muncul di depan Bai Han. Bai Han dengan cepat mengangkat tangannya, sebuah energi keluar dari tangan Bai Han dan membuat perisai, saat ia melihat tangan Hulan kini telah membentuk pedang berwarna merah darah. Treng, krak-krak, perisai yang Bai Han buat langsung retak. Bukannya panik atau takut, Bai Han menyunggingkan senyum tipis. Melihat senyum Bai Han, Hulan yang telah lama hidup dalam pertarungan langsung mencoba mundur. Terlambat, ejek Bai Han langsung merubah matanya bersinar terang. Prak, bom, tubuh Bai Han dan Hulan langsung terlempar bersamaan. Bai Han tahu ini sangat beresiko, tapi mau tak mau ia melakukan hal ini agar dapat melemahkan Hulan. Ia tahu jika Hulan terbentuk dari energi, dan tidak mungkin jika tidak kehabisan energi. Saat Bai Han mencari titik lemah Hulan, Bai Han tahu jika Hulan terluka, maka ia akan melemah karena efek bocornya energi di dalam wujud manusianya. Wus, bom, ugur, tubuh Bai Han langsung menabrak gunung buatan Duandu, terdengar juga suara Bai Han yang kini merintih sambil memuntahkan banyak darah. Dengan sekuat tenaga Bai Han kini memegang tanah sebagai tumpu agar ia bisa berdiri. Secara perlahan lutut Bai Han terangkat hingga ia kini setengah berdiri. Pandangan Bai Han juga mengarah ke Hulan yang kini memasang wajah gelap sewaktu-waktu. Tubuh Hulan kini sedikit terluka, walau begitu, banyak sekali energi merebes keluar dari luka tersebut. Aku akan mencincangmu bocah. Setelah itu aku akan membawa ibumu ke tuanku, sehingga ia bisa menikmati tubuhnya serta dijadikan budak hiburan, teriak Hulan kini melesat ke arah Bai Han. Tapi tindakan Hulan ini salah besar, saat ia mengancam menggunakan nama ibunya. Sebenarnya aku ingin membiarkanmu bahagia sesaat, tapi karena kau menginginkan kematian lebih cepat, akan kukabulkan, ucap Bai Han tersenyum tipis. Bai Han langsung memejamkan mata, tak lama aura di sekitarnya berubah bertepatan dengan Bai Han kini melayang dengan duduk bersila. Duk-duk, duk-duk, suara jantung Bai Han seketika berdetak keras, bahkan saking kerasnya suara detakan jantung Bai Han, kini membuat Hulan memperlambat lajunya. Itu juga bukan keinginan Hulan, melainkan akibat hasil suara tersebut yang menyebar disertai energi tak kasat mata juga menyebar,
yang membuat langkah Hulan melambat. Oh, kenapa udara dan tekanan di sini semakin berat setelah suara jantung bocah ini berbunyi keras? Gumam Hulan sedikit meringis. Blus, bom bom bom. Bai Han langsung membuka matanya, wajah Bai Han kini menyeringai kejam. Sementara Hulan kini memasang wajah jelek, karena Bai Han kini telah menerobos 3 tingkat sekaligus. Setelah mendapat pencerahan, Bai Han yang selama ini tertahan di Kaisar Immortal, kini telah tahu apa yang membuatnya tidak bisa meningkatkan kultivasinya. Bai Han juga anak yang usik, karena ia menaikkan tingkat kultivasi berbeda dari yang lain. Hal itulah yang membuat Tuan Hulan mengincar Bai Han, yang telah ada dalam ramalan. Jika Hulan tahu, mungkin ia tidak akan bermain-main dari awal, namun sayangnya nasi susah menjadi beras kembali. Tidak ada kesempatan untuk mengulang waktu. Wos, bagaimana caramu ingin mati? Tanya Duan Du muncul di depan Hulan. Mata Hulan terbelalak kaget saat melihat kecepatan Bai Han. Tubuh Hulan juga sedikit berkeringat dingin, walau dirinya memiliki energi yang jauh lebih banyak dari Bai Han. Ia tetap kalah jika langsung bertarung, terlebih pertarungan jarak dekat. Dengan cepat Hulan kini mencoba mundur sambil memikirkan beberapa rencana, agar ia bisa lepas dari Bai Han. Saat ini Hulan sadar jika ia bukan lawan Bai Han. Walau Bai Han hanya berada pada tingkat Dewa Immortal Bintang 2 Puncak, ia yakin jika Bai Han bisa dengan mudah membunuh orang yang setara dengan Dewa Master Semesta, atau setara dengan Dewa Grandmaster. Sementara Hulan hanya bisa melawan orang yang setara dengan Dewa Master Semesta, Bintang 5 Puncak untuk saat ini. Karena energinya yang kini bocoh membuat ia melemah. Oh, bukankah tadi kau sangat ingin membunuhku? Alis Bai Han berkerut. Tapi kenapa sekarang kau yang menjauh saat aku maju? Ejek Bai Han. Hehehe, apakah ini yang disebut ras pengecut? Kekeh Bai Han dengan nada mengejek. Setiap yang Bai Han lontarkan kini membuat wajah Hulan semakin gelap. Tak pernah terbayangkan jika seorang anak kecil memprovokasinya sampai serendah ini. Sebuah penyesalan juga muncul di hati Hulan. Jika ia tahu Bai Han adalah sosok dalam ramalan, mungkin saat ia masih dalam kandungan, Hulan langsung membunuhnya. Tapi apa boleh buat, kini tatapan mata Hulan berubah, dari yang berwarna merah kehitaman, langsung menjadi hitam sepenuhnya. Tunggu pembalasan dariku, aku akan membuat semua orang yang kau kenal menderita dan dimulai dari ibumu, ucap Hulan langsung berubah menjadi partikel. Haah. Ancaman apa yang pengecut lontarkan, sungguh tak tahu malu, kekeh Bai Han terlihat santai. Bai Han tidak mengejar Hulan, karena ia merasa ada sebuah dinding yang tidak bisa Hulan tembus di dunia jiwa Duan Du. Walau Bai Han tidak tahu secara pasti siapa yang membuat dinding tersebut, tapi setidaknya ia menduga jika ini perbuatan ayahnya. Bam! Seketika terdengar suara ledakan. Bai Han melirik ke arah suara ledakan. Ia kini melihat Hulan terpental mundur. Bom! Tubuh Hulan kini membentur tanah yang langsung membentuk sebuah kawah, karena kerasnya tubuh Hulan yang terlempar. Hehehe, bagaimana? Apakah kau sadar kemampuanmu yang tidak seberapa itu? Kekeh Bai Han dengan senyum mengejek. Hulan yang merasakan tubuhnya kini terluka di seluruh tubuhnya hanya diam saja, energi yang ada di dalam tubuhnya kini terus-menerus merebes keluar. Bai Han yang melihat Hulan terdiam langsung bergerak cepat, tangannya juga ikut bergerak untuk membuat benang energi, agar Hulan tidak bisa melarikan diri. Tangan Bai Han yang terkepal langsung terayun saat sudah di depan Hulan. Bam! Tinju Bai Han hanya mengenai udara, walau begitu, saking kuatnya tinju Bai Han, membuat suara ledakan kecil. Pandangan Bai Han langsung mengarah ke samping kirinya. Bai Han kini melihat Hulan sedang menatap Bai Han sinis. Saat kita bertemu lagi, saat itulah kematianmu, ucap Hulan langsung menusuk tepat di bagian dadanya. Bom! Ledakan energi langsung mengguncang dunia jiwa milik Duan Du. Sementara Duan Du yang tengah bertarung langsung mundur. Duan Du awalnya mengerutkan keningnya, saat merasakan energi yang melimpah di dunia jiwanya.
Tapi tak lama ia kini tersenyum tipis. Walau iblis itu berhasil pergi dengan cara menghancurkan diri, tapi aku cukup mendapatkan asupan energi yang bisa meningkatkan kekuatanku, gumam Duan Du langsung menyerap semua energi milik Hulan. Bai Chen yang melihat Duan Du mundur dengan wajah tersenyum tipis, langsung mengerutkan keningnya. Saat Bai Chen ingin menyerang Duan Du, ia langsung terhenti saat mendapat sebuah pesan telepati. Seketika Bai Chen memasang wajah jelek. Sampai ketemu lagi Fang Duan, saat pertemuan kedua kita nanti, aku pasti akan membuatmu mengerti betapa mengerikannya para leluhur Bai, ucap Bai Chen langsung merobek ruang. Srek, wus. Duan Du yang melihat Bai Chen pergi langsung memasang wajah gelap. Kenapa kau membiarkannya pergi kakak? Dengus Duan Du kini melirik ke arah samping. Bai An yang sudah ada dari tadi kini hanya mengeluarkan senyum tipis. Belum saatnya kita membunuhnya, terlebih lagi aku merasakan hatinya terus berperang, antara memilih kita atau mereka, jawab Bai An santai. Bukannya mengangguk, Duan Du langsung cemberut. Bukan jawaban itu yang ingin aku dengar, dengus Duan Du. Kau akan sadar saat kita sampai alam semesta inti kedua, balas Bai An. Kau selalu saja mengalihkan, ucap Duan Du kini menyerah, ia langsung mengalihkan pandangan ke arah Tulong. Setelah itu pandangan Duan Du mengarah ke Hu Qia yang berdiri kaku. Kak, apa kau tidak menyapa? Biarkan Haner yang menemui ibunya lebih dulu, ucap Bai An langsung memotong pertanyaan Duan Du. Duan Du mengangguk santai. 1 minggu kemudian, saat ini Bai Han menatap ibunya dengan tatapan rumit. Selama seminggu ini Bai Han telah bersama ibunya dan mengajak ia kembali bersama keluarganya. Tapi ibunya menolak dengan alasan yang tidak jelas. Tentu Bai Han mengerti mengapa ibunya menolak ikut, dan Bai Han berusaha untuk tetap meyakinkan ibunya. Maafkan Ibu Haner, Ibu akan pergi dan suatu saat kita pasti akan bertemu lagi. Saat pertemuan kita, Ibu akan tetap bersama dan menjagamu, ucap Hu Qia kini membelai rambut putranya. Bai Han yang mendengar itu, mulai meneteskan air matanya. Ibu, aku tahu kau merasa bersalah dan aku juga telah memberitahumu jika ayah selalu terbuka, ucap Bai Han memeluk ibunya. Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Coba kau lihat di sana jika mereka semua sangat menantikan kedatanganmu, sambung Bai Han sambil menunjuk Bai An bersama semua keluarganya. Hu Qia yang mendengar itu hanya melirik sekilas, ia merasa malu jika menatap wajah mereka semua. Haner, maafkan ibumu nak, sampai jumpa, ucap Hu Qia langsung memukul pundak Bai Han sampai pingsan. Setelah itu Hu Qia pergi tanpa melihat ke arah belakang. Hu Qia pergi bukan karena malu atau merasa bersalah, tapi ia hanya ingin pergi memperbaiki dirinya sendiri, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Tentu Hu Qia sadar jika Bai An tidak marah akan kelakuannya, walau ia tahu Bai An sedikit kecewa dulu, tapi ia yakin jika Bai An akan memaafkannya. Hu Qia juga ingin menjadi lebih kuat agar ia bisa melindungi putranya kelak. Tidak jauh dari tempat Bai Han, Bai An hanya bisa menghela nafas saat melihat keras kepala istrinya itu. Mu Xiaer dan Chu Jia langsung memegang lengan suaminya. Aku yakin ada alasan tertentu mengapa ia lebih memilih pergi, bisik Mu Xiaer. Bai An hanya tersenyum saat mendengar Mu Xiaer mencoba menghiburnya. Bukan itu yang aku kecewakan, aku hanya ingin ia melihatku walau sedetik saja, tapi ia tetap tidak berani melihatku, ucap Bai An. Mu Xiaer dan Chu Jia terdiam. Hu Qia melirik ke arah sini hanya untuk melihat Bai Chu Ye dan Bai Xia Xie saja, mereka pun sadar akan hal tersebut. Sementara Duan Du dan Tulong hanya melihat tanpa berani mengeluarkan pendapat. Hu Xiao yang tidak jauh dari tempat mereka duduk juga ikut terdiam. Ia terlihat merasa sangat bersalah saat ini yang tidak bisa mendidik putra-putrinya. Terlebih ia sangat terpukul saat putranya Hu Liu Chen mati. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya Tuan Muda? Bai An melirik ke asal suara. Jangan memanggilku seperti itu, kau tetap ayahku juga walau Kiaer pergi, terlebih cucumu pasti akan terpukul saat ia sadar nanti. Ucap Bai An tersenyum hangat.
Hanya kau satu-satunya anggota klan Hu yang tersisa yang dimiliki Haner di sini, jadi cobalah hibur ia saat sadar, sambung Bai An. Hu Xiao mengangguk dengan senyum terharu. Hu Xiao kini merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan. Saat Hu Xiao tersenyum bahagia, Duan Du dan Tu Long kini maju. Oh ya saudara Xiao, bagaimana dengan istrimu? Aku yakin para orang tua itu tidak akan melepaskanmu saat ia tahu kau berkhianat. Tanya Duan Du dengan nada serius. Hu Xiao yang mendengar itu sama sekali tidak marah saat dipanggil saudara, karena dulu Fang Duan lebih tua darinya dan sering bersama. Sebenarnya aku telah menguatkan tekad untuk. Di mana tempat istrimu saat ini ayah? Bai An langsung memotong ucapan Hu Xiao karena sadar akhir dari ucapan ayahnya. Hu Xiao langsung menjawab, di dunia tempatmu besar Aner. Bai An dan Duan Du langsung mengerutkan keningnya. Kini pikiran mereka bagaimana Hu Xiao tahu Bai An tumbuh besar di dunia fana, terlebih perbedaan waktunya sangatlah jauh. Aku tahu kalian pasti bertanya-tanya bukan, ucap Hu Xiao tersenyum kecil. Sejujurnya aku mengetahui sedikit tentang dimensi ini. Aku tahu saat kematian saudara Duan dulu dan aku juga sedikit senang. Setelah kematian saudara Duan, para orang tua itu memberi tahu kami. Hu Xiao langsung memberitahu sedikit yang ia tahu kebenaran tentang dimensi ini. Saat itu, para orang tua atau para leluhur klan Bai melakukan pertemuan, dan Hu Xiao bersama Bai Chen juga ikut melakukan pertemuan. Saat terjadi perdebatan masalah Fang Duan, tak sengaja salah satu dari orang tua itu membeberkan tentang mengapa dimensi bersama isinya dibuat. Isi yang dimaksud adalah alam semesta yang ada di dalam dimensi kecil ini. 1 hari telah berlalu. Saat ini Bai An tengah mengusap rambut putranya yang selalu murung. Nak kau bisa menyusul ibumu jika kau mau, ayah tidak melarang kau pergi, ayah juga tidak melarang jalan yang kau ambil, ucap Bai An dengan nada suara lembut. Bai Han langsung mengangkat kepalanya, tak lama ia langsung menggeleng. Aku tahu ayah pasti tahu mengapa ibu pergi sehingga ayah tidak menghentikannya bukan? Ucap Bai An sambil melihat wajah ayahnya. Bai An mengangguk dengan senyum hangat. Mungkin pemikiran kita sama dengan apa tujuan ibu sehingga ia pergi, jadi aku tidak perlu mengejar ibu. Terlebih ia sangat keras kepala, sama dengan diriku, ucap Bai Han sedikit tersenyum kecut. Aku juga akan membuktikan jika aku bisa menjaganya tanpa ia harus menjagaku. Aku tahu ibu begini karena sangat mencintai kita, entah apa tujuan lain dari ibu. Firasatku mengatakan ada yang ibu sembunyikan dari kita. Sambung Bai Han kini menghela nafas. Bai An yang melihat putranya kini mulai dewasa langsung mengusap rambut putranya lagi. Kelak kau pasti akan tahu karena tidak semuanya bisa tertutupi selamanya, jadi apa langkah yang akan kau lakukan sekarang? Jika kau ingin pergi, ayah tidak akan melarangmu. Bai Han melirik ke arah ayahnya. Untuk saat ini aku tidur saja, karena aku ngantuk ayah, ucap Bai Han tersenyum kecil. Tanpa meminta izin, Bai Han langsung menaruh kepalanya di pundak kanan ayahnya. Bai Han langsung menggelengkan kepalanya. Anak ini, gumam Bai An sambil menghela nafas. Setelah itu pandangan Bai An mengarah ke tempat semua keluarganya. Kita berangkat sekarang dan tujuan kita adalah alam semesta inti kedua yaitu dunia Junlong, ucap Bai An. Tanpa menunggu jawaban, Bai An membuka dunia jiwanya dan menyuruh istri, putra-putri dan beberapa dari mereka masuk. Kini yang tersisa hanya Bai An, Bai Han, Tu Long, Duan Du, Hu Xiao dan tetua klan Fang. Tetua klan Fang kini terlihat tragis karena disiksa terus-menerus oleh Tu Long dan Duan Du. Mereka sengaja menyiksa untuk menggali informasi. Jika saja tidak ada segel ledakan di kepala tetua Fang tersebut, mungkin Bai An sudah menyerap ingatannya dari kemarin. Apa kita akan membawanya juga? Atau taruh saja di dunia jiwa lalu suruh Tui menyiksanya sama seperti yang lain, tanya Duan Du. Bai An menggeleng. Ia pasti akan bicara, bawa saja bersama kita, dan terus lakukan seperti yang aku katakan kemarin. Ucap Bai An sambil mengayunkan tangannya.
Seketika tubuh semua orang diselimuti oleh energi Bai An. Bai An langsung merobek ruang lalu menghilang bersama yang lainnya. Wus-wus, alam semesta inti ketujuh. Aku tak menyangka untuk masuk ke alam semesta ini sangat susah, dengus Chen Tian dengan nada mengeluh. Sabarlah Paman Guru, setiap ada musibah pasti ada keberuntungan, ucap Bao Tang menenangkan Chen Tian. Chen Tian semakin kesal saat mendengar dirinya selalu dipanggil Paman Guru. Kini pandangan Chen Tian ke arah Bao Tang dengan tatapan tidak puas. Mengapa juga kau harus mengikuti kami? Pergilah ke tempat lain, dan juga, berhentilah memanggilku Paman, dengus Chen Tian. Hehehe, aku tidak punya tujuan Paman Guru, dan kau adalah kakak guruku, jadi aku harus menghormatimu dengan menyebut Paman Guru, jawab Bao Tang tersenyum kecil. Bao Tang terlihat tidak malu atau canggung saat bicara dengan Chen Tian. Itu karena saat bertarung dulu ia selalu diikuti oleh Chen Tian, bukan ikut bertarung, melainkan mengambil harta rampasan. Dari sana Bao Tang merasa akrab dengan Chen Tian. Mendengar itu, Chen Tian sama sekali tidak puas, kini tatapannya mengarah ke Lang Zai. Kemana tujuan kita lebih Paman Lang? Tanya Chen Tian. Kita akan ke sana lebih dulu, bagaimana menurut kalian? Tanya Lang Zai sambil menunjuk dunia yang paling kecil. Ling Biu, Xiao Litan, Guan Senju, 3 anak angkat Tulong, Liu Fang, Fu Jian, De Qiyuan, De Peng, Xian Wei dan beberapa prajurit pembantai langsung saling melirik satu sama lain. Itu bagus juga Paman. Dari yang kecil lebih dulu, aku tentu setuju, ucap Liu Fang. Aku tidak setuju Paman Lang, lebih baik kita ke sana lebih dulu karena kemungkinan peluang kita lebih besar bertemu Paman Pixiu. Berbeda dengan Liu Fang, Chen Tian menolak tegas, padahal ia tadi yang bertanya akan pergi kemana kepada Lang Zai. Mendengar penolakan Chen Tian dengan alasan cukup logis, namun mereka tahu jika otak Chen Tian ini hanyalah harta, dan peluang yang dimaksud sebenarnya adalah peluang untuk mendapatkan harta jarahan lebih banyak. Kenapa aku harus pergi dengan otak harta ini ya? Ucap Lang Zai memegang dagunya pura-pura berpikir. Chen Tian langsung memasang wajah jelek, sakitnya langsung ke jantung dan itu tidak berdarah, itulah yang Chen Tian alami saat ini. Baiklah aku akan mengalah karena Paman yang menjadi ketuanya, dengus Chen Tian sambil mengembungkan pipinya cemberut. Bukannya bahagia, semua orang hanya bisa menggeleng saat mendengar ucapan Chen Tian. Baiklah tujuan kita saat ini dunia itu, apa kalian siap? Tanya Lang Zai bertanya. Semua orang mengangguk lalu mendekat dengan saling mengikat menggunakan benang energi, yang mereka ciptakan masing-masing. Tanpa menunggu waktu lama, Lang Zai mengeluarkan token teleportasi, kemudian menggenggamnya dengan erat, tak lupa pula Lang Zai memusatkan tujuannya, sebelum memecahkan token yang ia pegang. Biar, suara token langsung pecah dan sinar berwarna putih langsung muncul. Wus! Sinar langsung menyebar menyelimuti area sekitar dalam jarak 100 meter. Tak lama setelah sinar menghilang, terlihat tidak ada tanda-tanda Lang Zai dan yang lainnya di tempat tersebut. Suara raungan terdengar mengerikan di sebuah daratan pasir. Tepat di bawah daratan yang diisi pasir saja ada sebuah tempat unik. Tempat tersebut layaknya sebuah dunia karena adanya kota beserta langit-langit layaknya dunia pada umumnya. Mendengar suara raung kemarahan disertai guncangan, orang-orang yang menghuni tempat tersebut menghentikan aktivitas mereka, tubuh semua orang juga terlihat bergetar tak terkendali. Suara di dunia bawah tanah itu seketika hening dalam waktu yang cukup lama. Sementara di sebuah bangunan kuno disertai aura kuno yang mengerikan, kini beberapa orang duduk berjejer. Aura mereka semua terlihat sama, hanya satu yang terlihat paling lemah, yaitu seseorang yang pernah Bai An lihat, ia tak lain Bai Long. Sementara satu orang terlihat paling kuat, auranya juga seolah-olah menindas semua orang yang ada di sana. Dia juga yang tadi berteriak marah. Saat ini tatapan orang tersebut sangat tajam ke arah Hulan, Bai Chen dan leluhur klan Bai. Bai Sa, mengapa kau tidak ikut bertindak dan mengacaukan rencanaku?
Tanya suara berat, amarahnya terlihat mereda. Namun Baisa berkeringat dingin karena ia tahu akan mendapat hukuman yang mengerikan jika ia salah menjawab. Yang mulia, kau mungkin tidak percaya jika ada seseorang yang membantu anak-anak itu. Aku tak tahu siapa dia karena perisai yang ia buat tidak bisa aku tembus, jawab Baisa dengan tubuh berkeringat dingin. Orang yang disebut yang mulia terlihat sangat muda, wajahnya tampan berbentuk oval. Rambutnya berwarna emas kebiruan, matanya juga berwarna emas kebiruan. Tubuhnya sangat tinggi dan kekar, ia duduk sambil melihat ke arah Baisa dengan tatapan tajam. Melihat tidak ada kebohongan dari ucapan Baisa, seketika amarah pemuda tersebut kembali melonjak. Auranya kembali menindas orang-orang tersebut, tapi yang aneh, setiap aura pemuda tersebut keluar, tidak ada guncangan yang terjadi. Dapat terlihat jika pemuda tersebut sangat ahli dalam mengendalikan energinya. Tak lama, tatapan pemuda tersebut melirik ke arah Hulan. Bom. Tubuh Hulan langsung meledak hanya dengan suara kecil. Aku sudah tidak membutuhkan iblis lemah seperti dirimu lagi, ucap pemuda tersebut. Aku juga tidak peduli akan kemarahan tuanmu, karena aku telah menemukan apa yang aku cari selama ini. Dengan dia ada, kami tidak perlu bersembunyi lagi dari orang-orang dimensi pusat, sambungnya dengan senyum tipis. Orang-orang yang ada di sana terdiam sesaat untuk mencerna ucapan pendiri klan Bai. Tak lama mereka ikut menyeringai saat tahu apa yang sebenarnya maksud pendiri mereka. Bai Di, tahan Bai Chen dan Baisa, berikan mereka hukuman yang setimpal karena telah mengacaukan rencanaku. Dan setelah keluar berikan mereka hadiah yang pantas, karena mereka juga memberikanku kontribusi yang memuaskan, ucap Bai Yui. Baik yang mulia, jawab Bai Di langsung bangkit, ia langsung membawa Bai Chen dan Baisa tanpa perlawanan. Setelah kepergian Bai Di yang membawa Bai Chen dan Baisa, kini Bai Yui tersenyum tipis. Cari wanita klan Hu itu lalu bawa ke sini, ayahnya telah berkhianat. Jadi aku akan membuat mereka mengerti jika mereka berani berkhianat, ucap Bai Yui terdiam sesaat. Setelah itu cari anak yang bernama Bai Han dan Fang Duan, kita akan memperbudak mereka lalu memaksanya sebagai mesin pembunuh kita saat orang-orang dari dimensi pusat datang. Tanpa menunggu jawaban dari semua orang, Bai Yui langsung menghilang. Wus-wus, tep-tep, kakak, apa kau memaksa adikmu ini untuk menikah? Ucap Duan Du kini dengan pandangan tidak puas saat sadar tujuan Bai An membawanya ke alam semesta inti kedua. Bai An mengerutkan keningnya. Aku tidak pernah bilang kau akan menikahinya. Aku hanya bilang kau membantunya karena kita telah berjanji, ucap Bai An terdiam sesaat. Jangan bilang kau memang menyukainya sehingga marah kepadaku agar rasa sukamu tersamarkan, sambung Bai An tersenyum penuh makna. Tubuh Duan Du terlihat kaku, ia dengan cepat mengalihkan pandangan karena tidak ingin ditatap kakaknya. Hohoho, bocah kau sangat licik juga tidak mau mengakui perasaanmu, kekeh Tulong tersenyum penuh makna. Kau jangan ikut-ikutan otak dongol, dengus Duan Du. Terlebih jangan mengira aku tidak tahu isi otakmu itu. Wajah Duan Du kini sedikit memerah karena merasa tertangkap basah. Hu Xiao yang melihat ketiganya hanya menggelengkan kepalanya saja. Hu Xiao langsung menepuk pundak Fang Duan. Saudara Duan, aku tahu kau pasti sangat sulit jatuh cinta, tapi saat kau sudah menaruh hati, sangat sulit bagimu untuk menyembunyikannya, jadi jangan malu untuk mengakuinya karena kau akan menyesal saat orang yang kau suka menikah dengan orang lain. Duan Du terdiam dengan tubuh sedikit bergetar. Apa yang diucapkan oleh ayah itu benar Duer, kita langsung saja pergi ke sana saat ini, bagaimana? Sambung Bai An menaikkan alisnya disertai senyum tersembunyi. Aku juga ingin melihat Jia Liling itu, karena sudah lama aku tidak melihatnya dan bagaimana ekspresinya saat melihat wajah bocah licik ini, Tulong ikut-ikutan dengan tidak jelas. Duan Du yang semakin tersudut hanya bisa tersenyum kecut. Baiklah. Tapi kalian semua tidak boleh macam-macam, terutama kau Haner, aku tahu kau tidak tidur, dengus Duan Du. Bai Han yang disebut langsung membuka matanya. Kenapa aku yang menjadi korban? Tanya Bai Han memasang wajah polos.
Sudah-sudah, jangan saling menyalahkan, lebih baik kita pergi ke rumahnya secara langsung. Dengan adanya diriku, mereka pasti akan memberikan hormat, ucap Hu Xiao. Semua orang langsung mengangguk. Setelah itu mereka langsung menuju dunia Junlong, tepatnya kota sumber daya. Apa kau merasakannya? Tanya seorang pria yang terlihat berumur 30 tahunan, dan mengenakan jubah berwarna putih dengan lambang lingkaran. Di dalam lingkaran ada sebuah naga yang memiliki tubuh rusa, serta sayap naga. Aku tak tahu mengapa penguasa Hu Xiao datang ke tempatmu berada, tapi aku merasa ia tidak memiliki niat jahat, jadi biarkan saja ia pergi ke sana, jawab pria berumur 40 tahunan dengan jubah hitam biru. Kau benar, ia pasti akan datang ke tempat kita setelah masalahnya selesai, sambung pria berjubah putih. Mereka berdua tak lain penguasa alam semesta inti pertama dan kedua. Mereka saat ini sedang memulihkan diri, akibat serangan iblis waktu itu, mereka terluka cukup parah disertai energi terkuras habis. Tak lama keduanya kembali memejamkan mata sambil menunggu kedatangan Hu Xiao. Ayah, kita makan dulu, Haner lapar. Langkah kaki Bai An dan yang lainnya langsung terhenti. Pandangan mata semua orang kini mengarah ke Bai Han. Haner, bukankah kau baru saja makan? Bahkan stok makanan paman sudah habis, ucap Duan Du dengan nada pahit. Benar Haner, itu parut atau pembuangan sampah sih, sambung Tu Long heran. Bai Han yang mendengar itu langsung cemberut. Namanya aja manusia paman, kan Haner berbeda dengan paman semua. Nada suara Bai Han terdengar santai, namun semua orang sadar jika itu ejekan. Suara dengusan langsung terdengar dari Tu Long disertai senyum kecut. Sudah, di sana ada warteg, ayo kita makan, ajak Hu Xiao menjadi penengah. Bai An yang dari tadi diam hanya bisa menghela nafas saja. Ia sudah merasa tenang karena Duan Du dan Tu Long kini tidak ribut lagi. Tapi ada lagi satu orang yang mengundang kegaduhan dan orang itu tak lain putranya. Semoga saja sifat YR dan CR tidak seperti kakaknya, gumam Bai An dalam hati. Tep-tep, selamat datang tuan di warteg cabang Paviliun Semesta, sapa seorang wanita terlihat berumur 16 tahun. Wajahnya terbilang cantik dan memiliki perbedaan dengan wanita lainnya, yang berbeda adalah telinganya yang lancip. Ras iblis gelap, gumam Bai An dan Tu Long mengerutkan keningnya. Sejujurnya ini baru pertama kalinya, mereka berdua melihat ras iblis gelap di alam semesta inti. Hal itulah yang membuat mereka heran. Sementara Hu Xiao dan Duan Du yang tahu hanya diam saja. Kakak, apakah ada makanan terenak di sini? Jika ada, bawakan aku semuanya, aku ingin mencicipi semua makanan terenak tempat ini. Terdengar suara melengking dari Bai Han yang kini sudah berdiri di samping ayahnya. Pelayan tersebut mengangguk dengan semangat saat ia membalik badan dan ingin melangkah. Terdengar suara ketus. Hei pelayan baru, jangan sembarangan menyiapkan orang makanan, terlebih lagi ia ingin semua makanan terenak di tempat ini. Lihat saja dari tampang mereka sangat lusuh. Mereka pasti pengemis yang tidak sanggup membayar, dengus seorang wanita terlihat berusia 22 tahun. Wanita ini adalah salah satu pelayan di sini, ia adalah wanita yang selalu membuli dan mencari ketenaran di sini, namanya adalah Yi Sui. Untuk wanita dari iblis itu bernama Seng Yin. Seng Yin yang mendengar itu langsung gugup, tubuhnya sedikit bergetar karena menahan rasa takut. Bai Han yang melihat itu mulai menatap Yi Sui, alis Bai Han berkerut dan tak lama ia tersenyum kecil. Jangan dengarkan bibi ini kakak cantik, bawakan saja apa yang aku minta. Untuk masalah uang kami memang tidak akan membayar, karena ada orang nanti yang akan membayar, ucap Bai Han dengan nada santai. Seng Yin terdiam saat mendengar ucapan Bai Han yang polos tanpa ada beban, instingnya merasa harus mengikuti permintaan Bai Han. Baik tuan muda, saya akan menyiapkan semua makanan terbaik di restoran ini. Dengan cepat Seng Yin melangkah. Yi Sui yang mendengar itu langsung berteriak keras. Seng Yin, jika kau terus melangkah aku akan memberitahu manajer jika kau melakukan kesalahan lagi. Aku yakin manajer pasti akan memecatmu kali ini, sambung Yi Sui tersenyum sinis.
Sementara untuk kalian, pergi atau aku akan memanggil penjaga untuk mengusir pengemis seperti kalian, ucap Yisui dengan nada arogan. Oh, pelayan sepertimu bisa apa? Jika para penjaga mendengar ucapanmu, berarti mata mereka buta, dan aku heran mengapa orang seperti dirimu bisa bekerja di sini. Bai Han secara terang-terangan mengejek Yisui. Ayo ayah paman kakek, Haner sudah sangat lapar, jika terus melihat bibi ini, lama-lama aku muak layaknya melihat iblis itu, ucap Bai Han langsung menarik tangan ayahnya. Bai An, Duandu, Tulong dan Hu Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka langsung mengikuti ke arah mana Bai Han melangkah. Saat mereka akan duduk, Yisui yang sudah marah dan pergi, kini membawa para penjaga bersama manajer warteg cabang Paviliun Semesta. Itu dia tuan. Dialah yang mau mengacau di sini dan juga jika tidak mau dibuatkan makanan, maka mereka bilang akan menghancurkan tempat ini, ucap Yisui menunjuk ke arah kelompok Bai An. Yisui juga memegang lengan manajer itu dan dadanya yang montok, kini menempel di lengan manajer tersebut. Manajer tersebut langsung menatap ganas ke arah kelompok Bai An. Cepat usir mereka dari sini, mengganggu saja, dengus manajer dengan sombong. Para penjaga langsung berlari, jumlah mereka kurang lebih ada 10 kini berpencar untuk mengepung kelompok Bai An. Seng Yin yang datang membawa banyak makanan menggunakan gerobak makanan, langsung melihat ke arah kelompok Bai An, setelah itu tatapannya mengarah ke Yisui, yang kini melangkah ke arahnya bersama manajer. Kau sudah mulai berani melawan Seng Yin, rupanya aku harus memberikan pelajaran untukmu lalu ku buat menjadi wanita penghibur, ucap manajer kini tersenyum jahat. Tubuh Seng Yin langsung lemas, ia terjatuh ke lantai. Jangan tuan, aku sudah melakukan tugasku dengan baik, aku juga merasa mereka bukan orang sembarangan, jawab Seng Yin dengan nada bergetar ketakutan. Bocah kecil sepertimu tahu apa? Lihat mereka semua itu pengemis, dari pakaian mereka saja sudah terlihat jelas, dengus Yisui mulai menghasut manajer saat ia terlihat ragu. Bom! Suara ledakan kecil langsung terdengar, seketika Seng Yin, Yisui dan manajer melihat ke arah suara ledakan. Mata mereka langsung melotot saat melihat para penjaga kini terbaring. Kurang ajar, berani sekali kau melukai para penjaga, aku akan melaporkan ini kepada paviliun pusat agar kalian diburu, teriak Yisui menunjuk Bai An dan yang lainnya. Mendengar ancaman tersebut, Bai Han menoleh dengan malas. Hei Jalang, jangan buat kesabaranku habis, jika aku mau tempat ini sudah rata dari tadi, ucap Bai Han dengan nada dingin. Tangan Bai Han terayun santai, secara perlahan Seng Yin dan gerobak yang berisi makanan mendekat dengan sendirinya. Ini yang aku tunggu-tunggu, ucap Bai An menggosok-gosok tangannya. Kakak, kau akan mendapat hadiah nanti setelah aku makan, ucap Bai Han langsung menyambar paha ayam, dan paha daging rusa yang paling besar. Wajah Duandu dan Tulong langsung gelap. Haner di mana sopan santunmu dahului dulu kakek ayah dan pamanmu baru kau, dengus Duandu. Hehehe, aku sangat lapar paman, jadi maklumi saja, toh ayah dan kakek diam saja dari tadi. Mereka tidak mempermasalahkannya, jawab Bai Han tersenyum kecil. Melihat dirinya diabaikan, manajer tersebut mengeluarkan auranya dengan ganas. Manajer tersebut juga semakin tersulut saat diprovokasi oleh hasutan Yisui. Blus, berani sekali kalian ingin makan tanpa membayar, aku akan menangkap kalian lalu aku jual di pasar budak untuk mengganti rugi. Yisui tersenyum kecil saat melihat sang manajer mulai marah. Dasar bodoh, secara perlahan aku pasti menggantikanmu menjadi manajer dan saat itu terjadi, aku akan menyulap sebagian tempat ini menjadi mimpi indah bagi laki-laki. Yisui tersenyum licik, ia kini membayangkan ia memegang kendali cabang warteg ini. Tapi ia tidak sadar jika ia memancing amarah monster kecil yang saat ini sedang lapar. Mati kau bocah, teriak manajer warteg cabang Paviliun Semesta. Tangan manajer yang terkepal serta dilapisi oleh energi yang cukup kuat, melesat ke arah kepala Bai Han. Manajer tersebut yakin jika bocah tersebut akan mati dengan serangannya ini. Bam!
Dengan santai tangan kiri kecil Bai Han menangkap tinju manajer tersebut. Bai Han terlihat melahap daging rusa terakhir di tangan kanannya. Setelah melahap hingga habis, kini tatapan Bai Han mengarah ke samping. Bai Han tidak peduli dengan tatapan terkejut semua orang. Ia kini melihat manajer tersebut dengan senyum kecil. Paman, seharusnya kau tunggu dulu aku selesai makan baru setelah itu kau datang ke sini. Jadi jika kau tidak membawa banyak makanan sebagai ganti rugi, aku akan menyuruh pamantu memakanmu hidup-hidup, ucap Bai Han melirik ke arah Tulong yang kini lahap memakan daging rusa. Tulong yang disebut namanya melihat ke arah manajer tersebut dengan mata berbinar-binar. Berikan saja dia padaku Haner, makanan ini sama sekali tidak cukup untuk perutku, ucap Tulong dengan nada bersemangat. Manajer tersebut entah mengapa langsung mengompol saat mendengar suara Tulong yang begitu mengerikan baginya. Berbeda saat Bai Han bicara, ia hanya menganggap Bai Han anak-anak. Tapi untuk Tulong, entah mengapa ia melihat sosok monster pemakan manusia. Saat manajer ketakutan, terdengar sebuah suara. Apa yang kau lakukan tuan? Mengapa kau bermain-main? Cepat hajar mereka, teriak Yi Sui dengan nada perintah. Yi Sui juga maju dan ingin menjambak rambut Seng Yin. Ia juga berniat membuat Seng Yin sebagai sandera. Ia melihat jika mereka menyukai Seng Yin. Saat tangan Yi Sui ingin mencapai rambut Seng Yin, keras. Oh! Terdengar suara teriakan Yi Sui yang menjerit. Lama-lama aku muak melihatmu, jadi aku ingin memotong tangan kananmu sebagai hukuman, ucap Bai Han tersenyum polos. Jika kau tidak pergi dalam waktu 5 detik, maka tangan kirimu akan aku potong, sambung Bai Han dengan nada santai. Yi Sui menatap Bai Han ketakutan. Walau begitu ia bersumpah akan membalas perbuatannya ratusan kali lipat dari ini, ia juga kini menanggung malu. Baru kali ini ia semalu ini, terlebih banyak orang yang kini menatapnya dengan wajah sedikit bahagia. Lihat saja kalian, ancam Yi Sui lalu beranjak pergi. Sementara Bai Han kembali melihat manajer tersebut. Apa yang kau tunggu? Apa kau ingin pamanku memakanmu hidup-hidup? Ucap Bai Han dengan nada tidak puas. Manajer tersebut seketika tersadar, ia adalah sosok yang pengecut jika menemukan sosok kuat, jadi dengan cepat ia melangkah pergi untuk melakukan perintah Bai Han. 10 menit berlalu, bom, terdengar suara ledakan dari arah pintu masuk restoran. Siapa yang berani membuat onar di cabang warteg pavilion semesta? Cepat keluar, teriak sebuah suara berat. Di belakang pria tersebut banyak orang dengan senjata lengkap disertai armor prajurit, sementara di sampingnya ada seorang wanita satu lengan. Dia ada di atas komandan, langsung bunuh saja mereka, jika hanya ditangkap, aku takut mereka akan membuat onar lagi saat dibebaskan, ucap wanita tersebut sambil menunjuk ke lantai 2. Bai Han yang baru saja selesai makan kini mendengar suara ledakan hanya cuek. Kenyangnya. Paman kalian urus mereka Haner tidur dulu, ucap Bai Han kini tersenyum kecil. Tanpa melihat reaksi kedua pamannya, Bai Han langsung bangun lalu melompat ke punggung belakang ayahnya. Duan Du dan Tulong saling melirik lalu tatapan mereka mengarah ke Bai Han. Kakak, biarkan aku melatih Haner sekali saja, aku ingin ia menjadi lebih kuat lagi, Duan Du langsung memohon. Bai Han yang mendengar itu melirik ke arah Hu Xiao. Hu Xiao hanya mengangkat bahunya saja. Baiklah, tapi kau harus melatih Haner di depan ibunya, bagaimana? Bai Han tersenyum kecil. Sementara Duan Du dan Tulong yang awalnya merasa senang, langsung memasang wajah tegang. Tentu saja mereka lebih baik memilih melawan musuh yang kuat, daripada berurusan dengan Musiaer. Membayangkan amarahnya saja membuat Duan Du dan Tulong bergidik ngeri. Aku rasa aku harus mengurus masalah di bawah kakak, untuk yang aku katakan tadi lebih baik lupakan saja, mungkin Paman Tulong mau melatihnya. Dengan buru-buru Duan Du bangun, lalu berjalan pergi menuruni tangga. Tulong yang disebut namanya langsung melotot ke arah Duan Du. Bocah licik, ini ulahmu. Kenapa aku disangkut pautkan? Dengus Tulong berpura-pura marah dengan mengejar Duan Du. Bai Han dan Hu Xiao saling pandang,
mereka berdua langsung tersenyum kecil. Sementara Seng Yin yang ikut duduk hanya menatap Bai An dan Hu Xiao bergantian dengan pandangan bingung. Seng Yin sampai saat ini tidak bisa melihat wajah mereka kecuali Bai Han. Ia juga cukup bingung dengan sifat satu keluarga ini yang terbilang aneh menurutnya. Tep-tep, Duan Du yang melihat ke arah bawah langsung tersenyum kecil. Hehehe, aku sungguh heran melihat kalian yang mau dibodohi oleh bocah ini, kekeh Duan Du dengan nada mengejek. Kenapa harus basa-basi dulu, langsung saja bunuh mereka bocah, dengus Tulong langsung melompat dari lantai 2. Bom! Seketika restoran tersebut berguncang hebat saat kaki Tulong berbenturan dengan lantai. Komandan yang awalnya angkuh langsung berkeringat dingin, saat merasa tertekan oleh aura Tulong yang kini berdiri di depannya. Pandangan komandan tersebut kini melihat ke arah Yi Sui yang kini berlutut akibat tekanan dari Tulong. Saat komandan tersebut ingin bertanya, sebuah udara dingin ia rasakan. Crash! Leher Yin Sui langsung melayang, darahnya juga muncrat ke wajah komandan tersebut. Begini kan lebih baik, ucap Tulong menatap ke arah komandan dari klan Jia. Apakah kita akan membunuhnya juga bocah? Tanya Tulong. Tulong tentu tidak berani membunuh anggota klan Jia sembarangan, karena klan mereka akan menjadi keluarganya nanti. Duan Du menatap ke arah komandan tersebut, ia melihat jika hatinya masih lumayan bersih sehingga mengangguk ringan. Lepaskan mereka semua, tapi sebelum kalian pergi, panggil Linger ke sini atau biasa kalian sebut Tuan Putri Jia Liling, beritahu juga kepada Patriark klan Jia jika ada tamu istimewa menunggunya di sini, jangan sampai membuat tamu ini menunggu lama, ucap Duan Du melirik ke arah Tulong. Tulong langsung menghilang lalu muncul di samping Duan Du. Komandan tersebut yang sudah ketakutan langsung membalikkan badannya lalu melarikan diri. Komandan tersebut tidak sadar jika hanya 2 saja prajuritnya yang masih hidup. Tulong membunuh 8 prajurit tersebut karena merasa mereka bukan orang baik-baik. Ayo kita kembali, ajak Duan Du. Tulong mengangguk santai lalu mereka menghilang dari tempat mereka berdiri. Tep-tep, Duan Du dan Tulong muncul di depan Bai An, Bai Han dan Hu Xiao. Makanan di sini kemana? Suara Tulong terdengar kaget, pasalnya sebelum ia pergi, Tulong sempat melihat manajer tersebut membawa banyak gerobak makanan, tidak sampai beberapa menit ia pergi dan saat kembali, makanan tersebut hilang tanpa sisa. Kini pandangan Tulong melirik ke arah Bai Han, melihat keponakannya tidur nyenyak, wajah Tulong langsung cemberut. Lalu pandangan Tulong mengarah ke Seng Yin yang bersendawa santai, wajah Tulong berubah jelek. Tidak keponakan, tidak dia, sama-sama perlahan bisa membunuhku tanpa perlu bertarung, gumam Tulong. Prok, jadi apa-apa-apa. Sabar, namanya juga anak kecil, kau hanya perlu menyuruh dia membawa makanan lagi, ucap Duan Du menghibur sambil menepuk pundak Tulong. Wajah Tulong seketika cerah, ia langsung memandang ke arah manajer itu sambil memamerkan giginya. Hehehe. Cepat bawakan aku makanan yang lebih banyak dari yang tadi, jika tidak kau yang aku makan, kekeh Tulong. Manajer tersebut langsung kembali berlari, walau ia terlihat kelelahan bolak-balik, ia sama sekali tidak mengeluh karena tahu jika ia mengeluh, nyawanya kapan saja bisa melayang tanpa ia sadari. Di tempat yang memiliki bangunan berlantai 10, saat ini seorang komandan klan Jia sedang dihadang oleh beberapa penjaga gerbang. Jia-san, biarkan aku masuk, kau tidak mengerti ini untuk kebaikan klan Jia kita, teriak komandan yang pernah ke cabang warteg Paviliun Semesta. Komandan Gon, aku rasa kau hanya melebih-lebihkan, kau mungkin mabuk berat sehingga kebanyakan bermimpi, jika klan kita akan bahaya kalau ketua atau nona tidak menemui orang yang kau maksud, ejek penjaga gerbang tersebut. Kembalilah ke rumah. Kau mungkin perlu istirahat Komandan Gon, sambung penjaga yang satunya. Wajah Komandan Gon semakin jelek saat sadar jika dirinya diejek. Tanpa menahan diri lagi, Komandan Gon langsung mengeluarkan tombak kesayangannya. Jangan salahkan aku jika melukai kalian, ucap Komandan Gon dengan nada dingin.
Komandan Gon langsung melesat ke arah pintu masuk sambil mengayunkan tombaknya. Kedua penjaga tidak tinggal diam, mereka juga langsung mengambil langkah siap bertarung. Saat ketiganya akan bentrok, sebuah suara lembut terdengar. "Tunggu!" Jia Liling langsung muncul disertai tekanan agar ketiganya tidak bergerak, dan itu sangat efektif. "Apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau dihukum para tetua?" Ucap Jia Liling dengan nada dingin saat melihat sesama anggota klan saling menyerang. Jia Liling keluar karena mendengar suara keributan, kebetulan juga ia sedang berada di lantai 2 mengurus sesuatu, jadi karena penasaran, ia langsung keluar untuk melihat apa yang terjadi. Komandan Gon yang melihat Jia Liling keluar langsung tersenyum bahagia, berbeda dengan kedua penjaga yang kini berkeringat dingin. Tanpa basa-basi Komandan Gon langsung menjelaskan semua yang terjadi. Tapi kedua penjaga langsung menepis, dengan alasan menuduh Komandan Gon membenci mereka. Mereka juga menuduh Komandan Gon ingin membunuh mereka, dan beruntung Jia Liling datang. Saat ini tatapan Jia Liling sangat tajam mengarah ke Komandan Gon. Semua anggota klan Jia tahu, jika Komandan Gon adalah komandan terburuk yang suka mabuk, ia juga yang terlemah. Entah apa yang dipikirkan oleh leluhur klan Jia dulu, yang mengangkat Komandan Gon sebagai komandan penjaga gerbang sisi utara, wilayah yang paviliun semesta kuasai di kota sumber daya. "Jia Gon Ai, kau dibebas tugaskan selama 1 tahun karena telah membuat keributan," ucap Jia Liling dengan nada dingin. Komandan Gon langsung berkeringat dingin, ia bukannya takut akan ucapan Jia Liling, melainkan ucapan Duan Du yang selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Ia akan menyesal jika Jia Liling maupun patriark klan Jia tidak datang. Terlebih Komandan Gon yakin 2 orang yang ia temui bisa menghancurkan klan Jia. Hal itulah yang Komandan Gon takutkan. "Nona, yakinlah akan ucapanku ini, aku tidak main-main. 2 orang itu sangat misterius, ia juga seperti mengenal Anda. Jumlah mereka kalau tidak salah 3 orang, karena ucapan 2 orang itu jika ada 1 orang yang menunggu kedatangan ketua, jika Anda dan ketua tidak datang. Apa orang-orang ini menggunakan jubah dan kau tidak bisa melihat wajah mereka?" Jia Liling langsung memotong ucapan Komandan Gon dengan cepat saat ia mendengar jumlah 3 orang. Komandan Gon awalnya bingung, tapi tak lama ia mengangguk dengan jujur. "Nona, jangan dengarkan ucapannya, mungkin saja ini jebakan," ucap salah satu penjaga dengan buru-buru. "Benar, siapa tahu Komandan Gon berkhianat dan bekerja sama dengan Paviliun Phoenix Perak untuk menjebak Anda," sambung temannya. Kedua penjaga tersebut terlihat bekerja sama untuk menjatuhkan Komandan Gon, sehingga Komandan Gon yang dari tadi bersabar saat difitnah, kini mulai menatap kedua penjaga dengan ganas. Hal tersebut kembali dimanfaatkan oleh keduanya. "Lihatlah, bahkan ia sampai marah, artinya tuduhan kami benar jika ia ingin menjebak Anda Nona Liling," ucap Jia San tersenyum licik. "Hehehe, komandan seperti ini yang merusak nama klan dan paviliun, lebih baik kita sekret ke penjaga," kekeh Jia Jin. Wus, plak-plak, bam. 2 tamparan langsung terdengar, dan tamparan tersebut dituju ke kedua penjaga hingga menabrak pintu paviliun. "Kalian bicara sekali lagi, akan aku bunuh kalian," ucap Jia Liling dengan nada dingin. Tubuh Jia San dan Jia Jin langsung bergetar hebat, wajah mereka yang bengkak, kini tidak mereka rasakan saat mendengar suara amarah Jia Liling. Jia Liling terkenal tidak main-main dalam ucapannya. "Wus-wus, ada apa ini Linger? Kenapa kau memukul mereka?" Seorang pria terlihat berumur 40 tahun keluar bersama beberapa pria sepuh. Tatapan pria yang berumur 40 tahunan tersebut, kini melihat dengan penuh penjelasan ke Jia Liling. "Ayah, mereka ini tidak cocok lagi untuk dijadikan penjaga pintu paviliun," ucap Jia Liling langsung menjelaskan semuanya dari awal, termasuk 3 orang yang Jia Liling kenal, namun Jia Liling tidak memberitahu jika ia mengenal mereka. Ketua klan Jia mengerutkan keningnya bersama para tetua, karena menurut mereka yang benar adalah kedua penjaga tersebut. Tapi karena sangat menyayangi putrinya ini, ketua klan Jia hanya mengangguk santai. "Baiklah kita temui dulu orang yang dimaksud oleh Komandan Gon,"
Ayo, ajak Patriark Klan Jia mengajak Jia Liling bersama para tetua. Menurutnya jika benar ada orang menunggunya dan mencoba menjebak, ia tidak perlu takut, karena dengan jumlah mereka yang datang, tidak mungkin mereka akan kalah. Sementara beberapa tetua kini melirik ke arah Komandan Gon dengan tatapan benci, mereka terlihat berencana untuk memusnahkannya, karena telah membuat rencana mereka gagal. Diam-diam salah satu tetua mengirim pesan telepati kepada kedua penjaga yang dipukul Jia Liling tadi. Entah pesan apa itu, yang pasti itu bukanlah hal baik untuk Komandan Gon. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.